Baik, kita mulai lagi di permasalahan rute terpendek. Di permasalahan rute terpendek ini masih ada kaitannya sebetulnya dengan yang kemarin, jejak Euler sama apa namanya satu lagi jejak Hamilton ya. Nah, kita mau mencari rute terpendek dari sebuah graf. Grafnya itu berarti ada bobotnya. Sebelum ke rute terpendek, berarti kita lihat dulu apa itu graf berbobot. Jadi graf berbobot itu adalah graf yang memiliki simbol bilangan pada setiap rusuknya. Misal di sini saya punya graf sistem penerbangan. Sistem penerbangan dari berbagai kota yang graf ini menunjukkan jarak tempuh, graf ini waktu penerbangan yang dihabiskan antar kota. Kemudian kalau yang di sini dia biaya tiket penerbangannya. Nah, sebelah lagi ada graf berbobot juga. Di sini ada simbol bilangan pada setiap rusuknya. Ini menunjukkan graf jaringan komputer. Yang graf pertama yang paling atas ini menunjukkan jarak antar kota yang nantinya kalau kita mau membuat jaringan komputer ya jarak antar kotanya demikian. Berarti nanti kita bisa melihat cost-nya di sini. Jadi yang ini yang terakhir tuh lease rates itu berarti apa namanya cost atau harga setiap bulannya itu menghabiskan sekian dolar. Nah kalau yang ini ya respon time-nya jadi si jaringan komputer itu kalau misal di San Francisco misalkan dikirim 5 detik kemudian baru ada di Chicago kayak gitu. Terus ini demikian pula di Boston misalkan dari Chicago dikirimkan 3 detik kemudian baru diterima di Boston. Nah, jadi ada respon time-nya, delay-nya sedikit tergantung dari jaraknya tadi kan. Nah, ini disebut sebagai graf berbobot karena pada setiap rusuknya itu dia memiliki simbol-simbol bilangan yang menunjukkan sesuai dengan kebutuhan yang kita mau analisis gitu ya. Jadi kalau misal jarak yang dianalisis berarti bobotnya ya berupa jarak. Kalau waktu bobotnya berupa waktu. Kalau biaya berupa nilai mata uangnya. Nah, berikutnya untuk menentukan rute terpendek ini di matematika diskrit ada yang dikenal sebagai teorema Dijkstra. Teorema Dijkstra ini ditemukan oleh matematikawan dari Belanda tahun 1959, Aegis Dijkstra namanya. Kemudian Aegis Dijkstra ini atau teorema Dijkstra ini mengemukakan bahwa kalau kita mau mencari rute terpendek, tentukan dulu titik awalnya ada di mana. Nah, menentukan titik awal itu ada dua cara sebetulnya. Enggak, dua cara maksudnya gini. Bisa titik awal itu sudah ditentukan, kayak misalkan perusahaan kamu berangkatnya dari titik A gitu atau dari kota A itu kan sudah ditentukan, tinggal nanti kita cari rute mana yang paling pendek dari kota A tersebut. Bisa juga menentukannya itu misal kita belum tahu kita mau berangkat dari mana, kita mau traveling gitu, maka kita bisa melihat bobot atau nantinya itu rusuk mana yang bobotnya paling kecil gitu atau kota mana sih yang jarak tempuhnya itu paling pendek, maka kita akan antar dua kota itu kita mulai dari situ gitu. Nah, algoritma Dijkstra bilang begini, kalau kita sudah menemukan titik awal, katakanlah di sini kita menemukan titik awalnya titik A karena dia diminta dari A ke Z ya. Lalu kata Dijkstra, dari titik A ini pilih rusuk yang terhubung langsung dengan titik A dan memiliki bobot paling kecil. Berarti antara ini kan ada 2 dan 4 ya. Kita ambil yang 2 karena kita mau yang terpendek. Lalu ini jadikan lagi titik awal. Jadi kalau misal kita udah berjalan dari titik awal ini dengan rute yang paling kecil, bobot yang paling kecil, maka titik yang kedua ini menjadi titik awal lagi. Lalu cari lagi rute yang paling pendek. Kalau misalnya ini ada beberapa ya berarti kan kita bisa pilih. Tapi karena ini cuma ada satu berarti ya ini saja yang kita pilih. Nah, adalah titik E. Titik E ini menjadi titik awal lagi di iterasi yang berarti kan ini tadi 1, 2, ini iterasi yang ketiga.
Dari titik E ini ada 2 rusuk, ada yang bobotnya 3, ada yang bobotnya 1. Dijkstra bilang ambil yang bobotnya paling kecil. Nah, berarti kita pilih yang ini. Lalu titik Z ini menjadi titik awal berikutnya. Karena tidak ada lagi rusuk yang lain, maka satu-satunya rusuk itu adalah yang 2, bobotnya 2 ke C. Ini pun karena tidak ada lagi dari C, ya kita tinggal ke B saja. Nah, gitu. Ini kalau misalkan titik akhirnya tidak ditentukan gitu ya, atau kita balik lagi ke rute yang pertama. Tapi di sini kita kan dimintanya itu dari A ke Z dan harus melalui seluruh titik yang ada. Jadi algoritma yang tadi kita sudah kerjakan itu boleh-boleh saja kalau misalkan kita nggak memperhatikan bahwa soal yang kita miliki itu dia mintanya sampai Z gitu. Karena rute terpendek itu tadi bisa untuk traveling, bisa juga untuk sesuatu hal bisnis gitu. Nah ini karena kita sudah ditentukan titik A dan Z, berarti kita harus review ulang. Oke, kita sampai sini sudah di Z. Nah, di sini kita sudah di Z. Tetapi kita belum melalui, kalau misalkan ini kan sudah di Z, tapi kita belum melalui C sama B. Berarti satu-satunya cara untuk kemudian bisa melalui itu, dari E ini kita harus ke B dulu. Baru kemudian ke C, baru kemudian ke Z. Jadi nggak bisa langsung ke Z gitu. Karena apa? Karena yang kita cari adalah rute. Rute itu di sini PET dia harus melalui seluruh rusuk yang ada di G. Gitu ya. Jadi apa kalau begitu rutenya? Dari A ke B ke E, kita nggak bisa langsung ke Z karena harus melalui seluruh titik ke C, kemudian baru ke Z. Berapa panjang atau bobotnya seluruhnya? Jadi 2 ditambah 3 ditambah dengan 3 dari E, terus dari B ke C, 3 lagi ditambah 2. Jadi bobotnya adalah 6, 13 ya. 13, 9 tambah 4. Gitu. Nah, ini yang ditemukan oleh Dijkstra tahun 1959. Algoritma ini kemudian dikenal untuk memecahkan traveling salesperson katanya, masalah traveling salesperson. Nah, si traveling salesperson ini dia mau mengunjungi seluruh kota, tetapi sebanyak 1 kali dan harus kembali ke titik yang sama. Nah, biar nanti jarak tempuhnya itu minimum, jarak tempuh minimum itu berarti kan waktu tempuhnya juga kemungkinan akan lebih minimum, terus si bensinnya juga yang dia habiskan juga nggak terlalu banyak. Bagaimana cara mencarinya? Tadi seperti yang dibilang Pak sama Dijkstra, ambil bobot yang paling kecil. Di sini yang di lingkaran merah itu 58, dia bobot yang paling kecil. 58 ini menghubungkan rusuk langsung antara rusuk ini menghubungkan 2 titik Detroit sama Toledo. Jadi kita bisa mulai dari Detroit atau kita bisa mulai dari Toledo. Katakanlah kita mulai dari Detroit. Kalau dari Detroit berarti kita ambil yang ke sini ya, Toledo dulu karena 58 dia paling kecil antara 98 dengan 58. Terus Toledo ini dia kan menjadi iterasi yang titik awal untuk iterasi berikutnya ya. Di sini ada 133 yang terhubung langsung, ini 106 berapa? 7, yang ini 142. Berarti yang kita ambil adalah yang rusuk ini. Yang 133 ini. Berarti yang kedua titiknya iterasi kedua ini, titik berikutnya adalah Kalamazoo. Ini menjadi titik awal iterasi yang ketiga berarti. Kita punya ini 56
Kemudian bobot yang terhubung ke Kalimazoo berikutnya adalah 137, yang ini 135. Berarti yang kita pilih adalah yang paling kecil, yang 56. Berarti titik berikutnya adalah Grand Rapids. Dari Grand Rapids, kita lihat lagi nih. Ini 113, ini 147, yang ini 167. Berarti yang paling kecil bobotnya adalah yang ke Saginaw. Terus kita lihat lagi dari sini. Mau balik lagi ke awal, ya tinggal yang ini berarti kan. Jadi yang kita punya sekarang adalah rute untuk si traveling salesperson itu Detroit, Toledo, Kalamazoo, Grand Rapids, Saginaw, sama balik lagi ke Detroit. Berapa totalnya? Tinggal dijumlah aja. 58 berarti ditambah 133 ditambah 56 ditambah 113 ditambah 98. Nah, sekian panjang atau rute yang akan ditempuh oleh si sales person tersebut gitu. Nah, rute terpendek ini memang cukup singkat. Tinggal nanti untuk memperdalam pemahamannya, di sini ada dua gambar, dua graf. Satu menunjukkan jarak antar kota, yang satu lagi menunjukkan biaya tol antar kotanya. Nanti kerjakan latihannya, cari rute terpendek antara dua kota yang sudah ditentukan di sini, dan cari biaya tol dari rute terpendek tersebut. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di pokok bahasan yang lainnya. Terima kasih.